السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sore hari ini bisa melanjutkan talabul ilmi, bisa melanjutkan mempelajari tentang perkara-perkara yang ada kaitannya dengan agama kita. Mudah-mudahan angkuntasi pada nuntut ilmu ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham di dalam agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah jadikan dia paham di dalam agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maksud Allah menjadikan dia paham di dalam agama adalah Allah jadikan dia tertarik belajar agama. Karena tidak mungkin gen paham lamun tidak belajar. Ya. Tidak mungkin kita bisa paham kalau kita tidak belajar. Tidak ada istilah ilmu ladunni, tidak ada. Asal kita bersalaman kanca guru entah langsung pindah ilmu guru, tidak ada ini. Harus belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Baik para jemaah sekalian yang tiang hormati, pembahasan kita sore hari ini melanjutkan tentang as-sawarifu 'anil haq, penyebab-penyebab seseorang itu jauh dari kebenaran, penyebab-penyebab yang menjadikan seseorang terhalang dari kebenaran. Dan alhamdulillah di tempat yang lain kita telah sampaikan sekitar 10 sebab. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh penulis Asy-Syaikh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman rahimahullahu ta'ala, di antara sebab orang itu jauh dari kebenaran, terhalang dari kebenaran, al-khata'u fil fahmi wal idraki, salah paham. Lamun bahasan orang sekarang jamaah sekalian, gagal paham. Nah ini salah satu penyebab orang jauh dari kebenaran, salah paham atau gagal paham, keliru di dalam memahami.
Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Ruh? Kata beliau, su'ul fahmi 'anillahi wa rasulih, salah memahami agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli bid'atin wa dhalalatin nasha'at fil Islam, merupakan sumber dari semua bid'ah, sumber dari semua kesesatan yang ada di dalam Islam. Salah memahami agama Allah, salah memahami agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber dari selaput kesesatan, sumber dari selaput kebid'ahan nasya'at fil Islam, yang muncul di tengah Islam. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu', bahkan salah paham ini merupakan sumber dari semua kesalahan di dalam akidah maupun di dalam ibadah. Ya, luar biasa bahayanya gagal paham ini, penyebab orang jauh dari kebenaran. Contoh jamaah sekalian, kita menyampaikan tidak boleh zikir dengan suara besar dan serentak selesai sholat. Itu yang kita sampaikan. Ndik da kanggo zikir suara belik dengan serentak selesai sholat. Sebagian orang gagal paham mengatakan apa? Pengajian ini saya tidak suka. Kenapa? Ndik nangangguang zikir. Ini kan gagal paham ini. Siapa yang tidak menyukai zikir? Siapa yang melarang zikir? Yang kita larang adalah zikir dengan suara besar dan serentak. Itu yang kita larang. Lamun zikir masing-masing silahkan, zikir sendiri-sendiri silahkan, bahkan diperbanyak. Dikatakan oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, beliau mengatakan, zikrun nasi da, menyebut-nyebut manusia, da itu penyakit, penyakit hati. Gibah penyakit hati, nyebut-nyebut manusia. Wa dzikrullahi dawa, sedangkan menyebut-nyebut Allah, zikir kepada Allah, dawa itu adalah obat. Jadi kita tidak pernah melarang orang berzikir, tetapi yang kita larang adalah cara yang keliru. Cuman ara dengan salah paham, gagal paham. Lamun ini ndik nganggoang zikir katanya. Ini gagal paham. Akhirnya tidak mau mengikuti pengajian yang benar ini. Kita menyampaikan jangan khususkan pembacaan surah Yasin di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Dendik dah khususang ya. Karena tidak ada satu dalil sahih yang mengatakan anjuran membaca surah Yasin lek kelam Jumat atau lek jelo Jumat. Datang sebagian orang gagal paham, salah paham, mengatakan ini dik nanganggoang baca Quran. Siapa yang tidak membolehkan baca Quran? Ya. Akhirnya menjauh dari pengajian sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara salah paham. Jadi salah paham ini luar biasa pengaruhnya, menjauhkan orang dari kebenaran. Qila, dikatakan oleh seorang penyair Arab yaitu Al-Mutanabbi, kam min aibin qawlan sahihan, banyak orang mencela pendapat yang benar, banyak orang mencela pendapat yang benar. Apa sebabnya? Kenapa anda mencela pendapat yang benar? Wa afatuhu minal fahmis saqimi, ternyata penyebabnya dia yang salah paham. Dia yang salah paham. Tetapi pendapat yang benar itu yang disalahkan. Pengajian yang benar itu yang disalahkan, padahal dia yang salah paham, padahal dia yang gagal paham.
kam min aibin qaulan sahihan, banyak orang mencela pendapat yang benar, wa afatuhu, ternyata penyebabnya minal fahmis saqimi, pemahaman yang keliru. Kak jemaah sekalian, lamun dah ngaji dah berusaha paham betul, ya. Dendek setengah-setengah paham, jangan. Paham betul. Kalau memang belum paham, maka ada caranya, yaitu apa? Bertanya. Dek daula ila, dek tiang semal beketuan ini, tiang doang beketuan. Jangan. Muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang bernama Al-Imam Ar-Rabi' bin Muhammad. Ar-Rabi' bin Muhammad. Ar-Rabi' bin Muhammad ini jamaah sekalian, ia sulit paham. Sampai Imam Syafi'i satu permasalahan, sekek permasalahan, Imam Syafi'i mengulanginya sampai 40 kali. Itu pun dia belum paham. Sampai petang dasa kali diulang-ulang oleh Imam Syafi'i. Sampaikan yang pertama belum paham, sampaikan yang kedua belum paham, yang ketiga belum paham, sampai petang dasa kali dia tidak paham-paham. Rabi' bin Muhammad. Akhirnya dia pun minder. Apa bahasa anta minder ini? Merasa rendah. Dek semel. Maka ketika pengajian Imam Syafi'i, dia duduk paling belakang. Biasanya dia duduk di depan, tetapi tiba-tiba dia duduk di belakang. Dilihat oleh Imam Syafi'i, kenapa dia sekarang duduknya di belakang? Biasanya dia duduk di depan. Selesai pengajian, Imam Syafi'i panggil dia, sini. Kanda duduk, kanda tokol li mudi. Biasa andai dah tokol li julu. Apa kata dia? Saya malu. Kenapa? Saya terus yang diperhatikan oleh orang gara-gara sulit paham. Ida nyampe yang sekali, dua kali, sampai petang dasa kali saya tidak paham. Malu saya. Kata Imam Syafi'i, jangan malu. Seandainya ilmu ini seperti makanan, maka saya akan suapkan ke dalam mulutmu, wahai Ar-Rabi', kata Imam Syafi'i. Ya subhanallah. Yang menakjubkan tiang di sini adalah sabarnya Imam Syafi'i. Justru beliau yang tidak bosan, murid beliau yang lebih dahulu malu. Kata Imam Syafi'i, seandainya ilmu ini to'am, makanan, maka saya akan masukkan ke dalam mulutmu, saya akan suapkan ke dalam mulutmu. Cuman butuh proses jemaah sekalian. Sekali lagi, lamun dek manda paham, dendek deilak beketuan, jangan sampai nanti gagal paham. Ya, karena bahaya gagal paham ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang salah paham, orang yang gagal paham lebih berbahaya ketimbang orang yang tidak tahu sama sekali. Ita salah paham lebih berbahaya ketimbang ita tidak tahu sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu sama sekali, tidak ada yang kita sampaikan ke orang. Tidak ada yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita gagal paham, ya, maka bisa jadi kita akan menyampaikan kegagalan pemahaman kita itu. Bisa jadi. Lamun dia tak tahu sama sekali apa kita sampeang li batur tandara. Lagu lamun ara entau tetapi salah. Kita gagal paham, maka bisa jadi yang kita akan sampaikan itu adalah kegagalan ini. Dulu jamaah sekalian, tiang pernah menegur seorang jamaah. Dia pulang dari ngaji lemak Jumat, pagi Jumat. Apa kata dia? Lah, masya Allah, pengajian pagi ini katanya ilmu baru yang kita dapat. Ndara ilmu baru, selapuknya ilmu layak semua ini, ilmu Nabi alaihissalam. Apa ilmu baru si Mauda? Dia mengatakan, Ustadz tadi menyampaikan surga itu belum dibuat oleh Allah, sekarang ini Allah sedang membuatnya. La ilaha illallah.
Siapa yang menyampaikan seperti itu? Dia sebut nama ustadznya. Saya katakan hati-hati pelungguh. Iya. Siapa yang mengatakan surga belum ada? Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah ada, telah dipersiapkan bagi orang bertakwa. Wahara atau di manara? Wahara. Ketika Al-Quran Allah turunkan, Allah katakan surga itu sudah ada, sudah dipersiapkan bagi orang bertakwa. Neraka juga sudah ada, sudah dipersiapkan bagi orang kafir. Tetapi ini mengatakan, dek manara surga ini? Sekarang Allah sedang membuatnya, kata dia. La ilaha illallah. Maka saya katakan, dende dan sebarang dia ini, ida gagal paham ini. Ya, nama ustadznya nanti yang rusak. Masih mending kalau nama ustadznya yang rusak. Bagaimana kalau pengajian sunnahnya yang rusak? Bagaimana kalau pengajian sunnahnya yang rusak? Orang-orang mengatakan, ya aneh pengajian ini mengatakan surga di manara. Pengajiannya jadinya yang rusak nanti. Membuat orang lari dari pengajian yang benar. Pernah juga ada seorang jamaah mengatakan, apa kata jamaah itu? Ternyata Malik entah pengajian pagi Jumat ini, pulang-pulang ngaji Jumat dia mengatakan apa? Ternyata jenazah itu boleh tidak dimandikan. Itu kata dia. Bau boleh ditayamumkan saja, kata dia. Boleh jenazah tidak dimandikan, boleh sekedar tayamum saja. Saya katakan, sang ida salah paham ruana ini. Ulama mengatakan boleh jenazah ditayamumkan kalau memang tidak bisa dimandikan. Contoh jenazah ini jenazah kebakaran. Kalau kena air tubuhnya langsung hancur lebur, maka di sini tayamumkan dia. Tapi ini langsung-langsungan mengatakan, kanggo lamun damele mandi ang jenazah sila, lamun damele tayamum sila, kata dia. La ilaha illallah. Ini kan bahaya yang seperti ini. Nama ustadznya rusak, kemudian yang kedua pengajiannya juga rusak jadinya, membuat orang jauh dari kebenaran. Jadi ya bahaya gagal paham ini. Lamun dek manda paham, bagaimana caranya? Kita bertanya. Kita bertanya. Baik. Kemudian juga jemaah sekalian, kalau kita belum paham kemudian tidak bertanya, seperti yang kita sampaikan tadi, maka kita akan menjadi setengah-setengah jadinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Al-Istighatsah, innama yufsidun nasa, yang paling banyak merusak manusia, si paling luwe nyedak manusia itu ada dua. Iya. Yang paling banyak merusak manusia itu ada dua. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istighatsah. Si pertama, nisfu faqihin, setengah alim. Setengah alim, setengah berilmu. Si kedua, wa nisfu tabibin, setengah dokter. Iya. Setengah dokter. Ini si paling luwe nyedak manusia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setengah alim, setengah berilmu, dan setengah dokter. Maksudnya apa? Dia tidak betul-betul paham di dalam ilmu agama. Kemudian yang satunya, dia tidak betul-betul paham di dalam ilmu kedokteran. Hadza yufsidul adyan. Yang setengah alim ini dia merusak agama orang. Wa hadza yufsidul abdan, sedangkan setengah dokter ini dia merusak badan orang. Lamun istilah teh dokter gadungan. Ya, ini bahaya ini. Pernah yang sampaikan kepada pelungguh, ada salah seorang jamaah kita, ya, subhanallah, betul perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Ada salah seorang jamaah kita, beliau bercerita, beliau sekarang tidak bisa melihat, buta. Sebenarnya beliau tidak buta dari lahir, tidak. Ya cuman gara-gara ini nisfu tabib setengah dokter ini. Beliau cerita kepada tiang, beliau pergi ke Malaysia. Ya kemudian sawit, kerja sawit. Taib. Adalah duri sawit ini kecil mengenai mata beliau. Tapi satu yang kena. Taib. Satu yang kena gara-gara duri sawit. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Tetapi dokter yang dia operasi yang tidak kena. Si kena dia tidak dioperasi. Yang tidak kena itu yang dioperasi. Kemudian operasinya gagal. Akhirnya dua-dua matanya rusak. Apa ini? Betul kata Ibnu Taimiyah, yang paling banyak merusak manusia ini. Nisfu faqih, setengah berilmu, setengah alim, dan yang kedua nisfu tabib, setengah dokter, dokter gadungan. Setengah alim yufsidul adyan, merusak agama manusia. Setengah dokter, dokter gadungan yufsidul abdan, merusak badan manusia. Ya. Baik. Ini dia penghalang si pertama. Penghalang si pertama yaitu gagal apa? Gagal paham. Sekali lagi, kalau kita belum paham silahkan bertanya. Alhamdulillah, dakwah kita, dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini luar biasa mengajak jamaahnya itu untuk paham. Babuktina jamaah sekalian, selesai pengajian ustadz-ustadz kita mengatakan arai dan demanda paham sila. Karena ada satu kelompok yang tidak membolehkan pengikutnya itu bertanya. Ada. Sampai disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, dikatakan dalam kitab tersebut, man qala li syaikhihi lima. Barang siapa yang bertanya kepada gurunya, kenapa wahai guru? Gurunya menyampaikan, kemudian dia nanya, kenapa seperti itu wahai guru? Karena ngeno wahai guru, kenapa? Siapa yang bertanya seperti ini kepada gurunya, lan yufliha abadan, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi ndek dak kanggo beketuan lek guru ndak. Apa yang disampaikan oleh guru terima sudah. Ada pemahaman seperti ini. Ya. Bahkan mereka mengatakan, jadilah di hadapan seorang guru seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jadilah di depan guru seperti mayit, seperti jenazah di hadapan orang yang memandikannya. Jenazah tidak bisa nanya, jenazah tidak bisa protes. Seperti itu kita sebagai murid kepada guru katanya. Dan ini tidak benar. Ya. Baik. Sebab si kedua jemaah sekalian. Ini yang ke-12 ya. Karena sudah 10 yang kita sampaikan di tempat yang lain. Sebab berikutnya yang menyebabkan manusia menjauh dari kebenaran, an-nazarul mahdu ilal mutakallimi. Yang dia lihat bukan ucapan, tetapi yang dia lihat siapa yang berucap. Nah ini penghalang kebenaran juga ini. Ita sekedar kita sai si nyampean, dan kita tidak melihat apa yang disampaikan. Padahal yang disampaikan itu betul, tetapi yang menyampaikannya bukan orang yang kita sukai, kita tolak jadinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Bakri fi mas'alati ta'liq at-talaq. Apa kata Ibnu Taimiyah? Al-i'tibaru fil aqwali bi adillatiha. Si jari tolak ukur. Yang jadi tolak ukur adalah pendapat yang disampaikan dan pendapat itu punya dalil. Itu yang jadi tolak ukur. Selama yang disampaikan itu ada dalilnya, terima. La biqailiha, bukan orang yang mengucapkannya. Bukan. Ya.
fala yunzaru ila man qal, jangan hanya melihat siapa yang mengucapkannya, kata Ibnu Taimiyah. Terkadang sudah jelas yang disampaikan itu berdasarkan dalil Al-Quran, dalil hadis, cuman saja ini akhirnya ditolak. Ada sebuah ucapan ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan unzur ila ma qal, lihat apa yang dia ucapkan, wala tanzur ila man qal, dan jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Ya. Selama yang dia sampaikan itu Al-Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman sahabat, terima aja jemaah sekalian. Kenapa? Kebenaran itu lebih besar daripada semua kita. Misalkan karena kode nyampeang timpa ita kebenaran, terima dia. Makanya sering tiang sampaikan di beberapa pengajian, termasuk kemarin sudah tiang sampaikan, yang paling kita tidak bisa lupakan dari Allah yarham Syekh kita Syekh Husni rahimahullah adalah tawadu di hadapan kebenaran. Luar biasa merendah beliau di hadapan kebenaran. Ya. Ustadz mungkin masih ingat dulu di sekolah kita dulu di sekolah itu setiap selesai sholat 5 waktu kita baca Al-Quran bareng-bareng, dipimpin oleh satu orang, perintah dari syekh kita Syekh Husni rahimahullah. Setiap selesai sholat 5 waktu, sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada satu maju, kemudian serentak baca surat An-Naba, surat ini serentak, sampai akhirnya beliau diberitahukan oleh anak beliau masih kecil pada saat itu, sekelas tiang, masih tasanawiyah, masih kecil, Ustadz Abdul Mannan ngasih tahu beliau, abah ternyata itu perbuatan bid'ah. Ya karena kita baru saja dibagikan buku bid'ah-bid'ah ketika membaca Al-Quran. Ya, maka tiang agak lupa selesai sholat, intinya selesai sholat, apakah sholat zuhur, asar atau yang lainnya, tiang lupa. Selesai sholat biasanya ada yang maju kemudian baca Al-Quran serentak, tiba-tiba Allah yarham selesai salam beliau langsung berdiri mengatakan apa? Ternyata kebiasaan kita selama ini bid'ah, yang ngasih tahu tiang adalah anak tiang, kata beliau, padahal masih sanawiyah pada saat itu. Jadi ini jangan lihat siapa yang menyampaikan lah, saya ini karena kode ini, jangan lihat apa yang dia sampaikan selama itu ada dalilnya, dan itulah dia tawadhu jamaah sekalian. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Al-Fudail bin Iyad beliau ditanya, mat tawadhu, simbe ngarninna tawadhu, mana itu tawadhu? Faqala, apa kata Imam Fudail bin Iyad, takhda'u lil haq, tawadhu itu engkau tunduk di hadapan kebenaran, ida tunduk li julun kebenaran, wa tanqadu lahu, kemudian patuh menerima kebenaran, wa taqbaluhu mimman qalahu, dan engkau terima dari siapapun yang mengucapkannya. Itu tawadhu. Ya. Jadi tawadhu itu nerima kebenaran. Kenapa itu tawadhu? Karena lawan tawadhu itu apa jemaah sekalian? Sombong. Dan sombong itu apa? Menolak kebenaran. Sombong menolak kebenaran, maka tawadhu lawan daripada sombong adalah menerima kebenaran. Kita baca di sini ada satu riwayat. Cuman riwayat ini ulama kita berbeda pendapat tentang sanadnya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Musnadul Faruq, beliau mengatakan riwayat ini sanadnya hasan, bagus. Iya. Umar Ibnul Khattab, tatkala Umar Ibnul Khattab jadi khalifah, jadi pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar juga meninggal dunia, maka si jadi khalifah Umar Ibnul Khattab. Tatkala Umar Ibnul Khattab melihat, ya, ternyata rakyatnya itu mulai kalau menikah itu maharnya, mas kawinnya mahal-mahal.
Itu dilihat oleh Umar. Zaman Nabi SAW tidak seperti itu. Zamannya Abu Bakar tidak seperti itu. Tiba-tiba di zamannya Umar, mas kawin ini tinggi-tinggi. Maka Umar ibn al-Khattab naik ke atas mimbar, dia kumpulkan semua rakyatnya. Dia mengatakan, ayyuhan nas, wahai masyarakat, wahai rakyat, ma iktharukum fi suduqin nisa. Kenapa kalian sekarang menjadikan mas kawin itu mahal-mahal? Kenapa? Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa innamas saduqatu fi ma bainahum 400 dirhamin. Padahal layak zaman Nabi alaihi salatu wasallam, di zaman para sahabat dulu, mas kawin mereka itu rata-rata 400 dirham. Ndek 400 dinar. 400 berapa? Dirham. Dirham ini uang apa aja mas? Uang perak. Uang emas itu apa? Dinar. Dinar. Jadi di zaman Nabi SAW, kata Umar ibn al-Khattab, mas kawin itu rata-rata 400 dirham. Kan idan ke mahal-mahal. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, fala a'rifanna wa ma zada rajulun fi sadaqi imra'atin ala 400 dirhamin. Mulai hari ini saya tidak ingin tahu ada orang yang melebihkan dari 400 dirham mas kawinnya. Saya tidak mau tahu lagi. Artinya apa? Paling banyak berapa? 400 dirham. Mulai hari ini tidak boleh ada yang melebihkan. Thumma nazal, kemudian Umar bin Khattab turun dari mimbar. Setelah turun dari mimbar, fa'taradathum ra'atun min Quraisy. Datang seorang perempuan tua, papu-papu datang. Subhanallah. Mendekati Umar ibn al-Khattab. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, nahaitan nasa an yazidun nisa fi saduqatihinna ala 400 dirham. Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda melarang orang-orang untuk melebihkan mas kawin dari 400 dirham? Ya kisin pidato nda si berukno. Idar bala dendek mas kawin lebih dari 400 dirham. Apakah itu yang Anda maksud? Qala na'am. Umar mengatakan iya. Pidato saya tadi isinya mas kawin paling banyak berapa? 400 dirham. Jangan lebih. Faqalat, apa kata wanita tersebut? Ama sami'ta ma anzalallahu fil Qur'an. Apakah Anda tidak mendengarkan ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan? Ya. Kenapa Anda membatasinya wahai Amirul Mukminin? Ndek kita dengar ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan. Qala wa ayyu dzalik? Umar bin Khattab mengatakan, apa ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan itu? Faqalat, dia mengatakan, ama sami'ta Allah yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengatakan, wa ataitum ihdahunna kintaran, dan kalian memberikan istri kalian itu mas kawin kintar. Kalian memberikan istri kalian mas kawin kintar. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan mas kawin kintar al-malul katsirul ladzi la haddalahu, harta yang banyak yang tidak ada batasannya. Allah mengatakan kalian memberikan istri kalian mas kawin kintar, harta yang banyak tidak ada batasannya. Mendengar itu Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma gufran, ya Allah ampuni aku. Allahumma gufran, ya Allah ampuni aku. Kullun nasi afqahu min Umar. Ternyata selaput dengan lebih paham daripada Umar. Naik lagi dia ke atas mimbar. Kan ini ilmu dari papu-papu ini diterima oleh Umar. Selaput tak paham Umar ibn al-Khattab ini manusia paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar. Tapi mau dia menerima teguran, mau dia menerima kebenaran dari papu-papu ini? Mau dia? Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kebenaran itu atau yang namanya kebenaran itu selalu lebih besar daripada kita semua. Umar bin Khattab besar orangnya, besar kemuliaannya, tetapi kebenaran lebih besar.
Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu apa mazhab beliau? Beliau mazhabnya Hambali, mengikuti Imam Ahmad. Tetapi beliau tidak fanatik. Ibnu Taimiyah itu mazhab beliau Hambali, mengikuti Imam Ahmad. Banyak jamaah sekalian masalah-masalah yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beda pendapat dengan Imam Ahmad. Padahal Ibnu Taimiyah ikut mazhabnya Imam Ahmad. Lagu luwe permasalahan Ibnu Taimiyah menyelisihinya. Ketika ditanya, wahai Ibnu Taimiyah, kenapa anda menyelisih Imam Ahmad? Kenapa anda menyelisih Imam Ahmad? Perhatikan jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nuhibbu Ahmada. Kita mencintai Imam Ahmad. Kita mencintai Imam Ahmad. Wal haqqu ahabbu ilaina, tetapi kebenaran lebih kita cintai daripada Imam Ahmad. Nah ini dia. Kita cinta le Imam Ahmad, tetapi kebenaran lebih kita cintai daripada Imam Ahmad. Jadi jadikan kebenaran ini selalu lebih besar jemaah sekalian ketimbang diri kita ini. Baik. Itu dia penghalang berikutnya, yaitu apa tadi itu? Yaitu melihat orang yang berbicara, ya. Ndek tegita ucapan, tetapi dengan si berucap, no kita tuh, saya ini madak tiang ini. Akhirnya kita pun menolaknya. Ya. Terima dia meskipun dari anak kecil. Pernah tiang sampaikan kepada antum, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, imam besar tabi'in. Imam Az-Zuhri ini dia pernah menegur seorang penceramah. Imam Az-Zuhri. Jadi penceramah ini dia menyampaikan, di dalam ceramahnya dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan. Langsung Imam Zuhri mengatakan itu bukan hadis itu. Langsungan. Itu bukan hadis. Baik. Maka penceramah tersebut karena yang menegur dia seorang ulama besar, langsung dia duduk. Turun dia dari kursinya. Ya, jatuh mentalnya. Maka ada seorang anak kecil mendekati Imam Az-Zuhri. Kata dia, wahai Imam, atahfazus sunnata kullaha? Apakah selaput hadis Nabi SAW anda sudah hafalkan? Apakah semua hadis Nabi anda telah hafalkan? Kata Imam Zuhri, tidak. Fanisfaha, apakah setengah dari keseluruhan hadis Nabi SAW anda telah hafalkan? Setengahnya, misalkan hadis Nabi itu banyaknya 2 juta, apakah anda menghafalkan 1 juta? Setengahnya. Kata Imam Zuhri, tidak. Fathuluthaha, sepertiganya anda hafalkan? Kata dia, tidak. Apa kata anak kecil itu, wahai Imam, seandainya antum menghafalkan setengah dari seluruh hadis Nabi SAW, antum menghafalkan setengahnya, bisa jadi hadis yang disampaikan oleh penceramah itu ada di setengah yang anda tidak hafalkan. Bisa jadi. Kenapa anda langsungan mengatakan itu bukan hadis? Bisa jadi ada di setengah yang anda belum hafalkan. Langsung Imam Az-Zuhri terdiam, kemudian menerima nasihat dari anak kecil itu. Kebenaran itu harus diterima jemaah sekalian. Dendek kita saya si mada ita ini, lihat ucapannya. Ini anak kecil memberitahukan Imam Az-Zuhri, ulama besar. Ya. Baik. Kita ambil satu lagi jemaah sekalian. Di antara penghalang dari kebenaran, raddu ba'dil haq, menolak sebagian kebenaran. Nolak sebagian kebenaran akan membuat kita menolak keseluruhan dari kebenaran itu. Kenapa? Menolak
menolak sebagian kebenaran ini bagus atau buruk? Buruk. Iya. Seki kebenaran tolak bisa jadi besok kita akan menolak yang lain. Bisa jadi besok lusanya kita tolak lagi yang lain. Malik karing seminggu tolak masih Malik si lain. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa? Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, inna min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha, di antara bentuk hukuman dari sebuah dosa, di antara bentuk hukuman sebuah dosa adalah lahirnya dosa yang berikutnya. Itu hukuman tuh jemaah sekalian. Kita nggawe dosa, di antara bentuk hukumannya yaitu kita melakukan dosa yang berikutnya lagi. Ya. Sebagian orang menganggap hukuman itu adalah kalau dia sakit, hukuman itu kalau hartanya dihancurkan oleh Allah. Hindi. Misalkan sekarang kita berbohong, di antara bentuk hukuman dari kebohongan kita kalau besok kita berbohong lagi. Kenapa jemaah sekalian? Beliau mengatakan, wa inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha. Begitu pula di antara balasan kebaikan adalah lahirnya kebaikan yang berikutnya. Fal 'abdu idza 'amila hasanatan. Seseorang kalau melakukan satu kebaikan, ketika kita melakukan satu kebaikan, qalat ukhra ila janibiha, maka kebaikan yang lain mengatakan, i'malni aidan, kerjakan saya juga. Ya. Jadi lamun dan gawe sopuk kebagusan yang lain itu dia mengatakan kerjakan saya juga. Begitu seterusnya. Akhirnya pelungguh melakukan kebagusan si kedua, kebagusan si ketelu dan seterusnya. Begitu pula dengan dosa. Ketika kita melakukan satu dosa, maka dosa yang lain mengatakan saya juga lakukan. Lakukan saya juga. Akhirnya kita lakukan. Iya. Kemudian dosa yang ketiga mengatakan lakukan saya juga, dan seterusnya, akhirnya numpuk. Begitu pula dengan menolak kebenaran ini. Hari ini ada orang nasihatin kita, ada dengan nasihatin kita jelo ini misalkan, kemudian kita tolak nasihatnya. Besok ada orang lain nasihatin kita, apa kata hati kita? Tolak saja, tolak saja. Kan kemarin antum sudah menolaknya juga, sekarang tolak lagi, gak jadi masalah. Akhirnya kita tolak. Ternyata besok lusanya ada lagi yang ngasih nasihat. Apa kata hati kita? Tolak lagi, tolak lagi. Jadi menolak sebagian kebenaran ini akan menyebabkan kita menolak seluruh kebenaran. Ya, sekedi. Akhirnya keseluruhan dari kebenaran itu ditolak. Oleh karena itu seperti yang kita sampaikan tadi, paksa diri kita ini untuk menerima kebenaran, paksa dia. Karena kalau tidak dipaksa terkadang ya banyak alasan kita jemaah sekalian. Paksa diri kita menerima kebenaran. Sebagian ulama mengatakan jiwa anta ini jemaah sekalian seperti bayi. Ya, seperti kanak kodek si masih nyusu. Jiwa kita ini mara angkun kanak kodek si masih nyusu. Bagaimana? Yang namanya anak kecil yang masih nyusu, berapa tahun paling bagusnya? 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun jamaah sekalian, paksa dia berhenti. Paksa. Kalau tidak dipaksa, maka dia akan terus menyusu nanti. Begitu pula dengan jiwa kita ini. Iya. Dulu tiang mengenal ada seorang anak. Sampai ya kelas 2 SD, ngendang maaf, sampai kelas 2 SD nyusu. Mohon maaf ini jamaah sekalian. Tiang mengenal seorang anak, ya kebetulan tidak jauh, ya jadi tiang tanya sama ibu, sama keluarganya, kan masih doang kanak dan nyusu kelas 2 SD ini, kata dia milih mentelah katanya. Makanya perlu dipaksa. Begitu pula dengan jiwa kita ini, kalau tidak dipaksa kadang banyak alasannya. Butuh dipaksa untuk menerima kebenaran. Ya. Baik. Itu dia jemaah sekalian 3 dari sekian penghalang kebenaran yang bisa kita sampaikan. Tiang ulang si pertama yaitu gagal paham, ya. Jadi dia berusaha untuk paham dengan betul,
Kemudian si kedua, hanya melihat orang yang menyampaikan kebenaran. Dengan nang kita dek ta kita ucapan, dengan nang kita saya ini madak tiang ini. Kalau dia orang yang kita sukai, kita terima. Tetapi kalau dia bukan orang yang kita sukai padahal benar, kita tolak. Saya beda. Baik. Ini si kedua. Kemudian yang ketiga adalah menolak sebagian kebenaran. Itu akan menyebabkan kita menolak kebenaran secara keseluruhan. Baik, ini dia pengajian tak. Yang maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jelas ini jemaah sekalian? Mudah-mudahan kah? Ada keterangan Bapak? Sila. Yeah. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, lamun da tetu-tetu cinta timpa Allah, da buktiannya. Karena lamun sekedar ngaku, selaput dengan ngaku, ya, yang ini mengatakan saya cinta, yang itu mengatakan saya cinta kepada Allah, yang ini mengatakan saya cinta, selaput dengan tahu ngaku. Cuman alhamdulillah agama kita ini agama bukti. Agama Islam ini bukan agama pengakuan. Agama Islam ini agama bukti. Tatkala orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan ndek nagentama surga kecuali dengan Yahudi, kecuali dengan Nasrani. Yang ngaku atau ndek ini? Dia ngaku ini. Orang Yahudi mengatakan yang bisa masuk surga hanya Yahudi. Orang Nasrani mengatakan yang bisa masuk surga hanya orang Nasrani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka itu. Hayalan mereka itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, mana bukti kalian kalau pengakuan kalian benar. Jadi agama kita ini agama bukti, agama dalil, bukan agama pengakuan. Nabi SAW menyebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku al-bayyinah, datangkan bukti. Taib. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan lamun da tetu-tetu cinta timpa Allah, buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Fattabi'uni, ikuti aku. Saya kulit dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta kepada Allah itu adalah ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir, ulama besar madhab Syafi'i, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ayat ini merupakan tolak ukur yang paling besar. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah wa huwa laisa 'ala tariqatil Muhammadiyah, tetapi dia tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku diri cinta timpa Allah tetapi tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ibnu Katsir, ulama besar mazhab Syafi'i? Fa innahu kadzibun fi da'wah. Berarti pengakuan cintanya itu bohong, palsu itu. Jadi bukti cinta kepada Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia maksud ayat ini Mami. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik. Orang-orang yang menyelisihi pemahaman sahabat, mereka juga punya dalil yang kuat. Termasuk gagal paham ini. Nah, simbe dalil kuat ini ayat Al-Quran yang dibawakan, hadis sahih yang dibawakan. Ulama kita menyebutkan
orang-orang yang menyimpang itu, orang-orang yang menyimpang itu berkaitan dengan dalil, maka ada dua keadaan. Semua kelompok yang menyimpang, selaput kelompok yang menyimpang berkaitan dengan dalil itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dalilnya tidak sahih. Bisa jadi dalilnya tidak sahih. Itu si pertama. Ia berdalil lagu dalil nanti dia sahih. Yang pertama. Contoh, ada hadis yang mengatakan istafrihu dhahayakum, hiasi. Apa hiasi ini? Perhias, ya, perhias hewan-hewan kurban kalian. Fa innaha matayakum 'ala sirat, karena hewan kurban kalian akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat, jembatan di atas neraka. Ya, hewan hewan kurban dia jadi tunggangan dah laun. Akhirnya sebagian orang itu dia hiasi hewan kurbannya. Kadang dimandikan, kadang di ini dan seterusnya. Hadis ini tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mungkar. Sebagian mengatakan dhaifun jiddan. Ya. Ini si pertama, terkadang dalilnya yang tidak sahih. Si kedua, dalilnya yang sahih, tetapi pemahamannya terhadap dalil itu yang tidak sahih. Dalilnya sahih, lagu pemahaman dia terhadap dalil yang sahih itu yang tidak sahih. Jelas ini? Contoh, orang-orang Khawarij, ada sebuah kelompok namanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini yang suka memberontak kepada pemimpin, ya, sugul melawan pemimpin, menjatuhkan pemimpin dan seterusnya. Di zamannya Ali bin Abi Thalib, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, mereka datang membawa pedang mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka datang bawa pedang mereka sambil membaca ayat Al-Quran. Pertanyaan tiang, ayat Al-Quran sahih atau tidak? Bendik nara ayat Al-Quran dikna sahih. Ya. Semua ayat Al-Quran ya jelas. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Wahai Ali, kebetulan saat itu yang jadi pemimpin Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ayat Al-Quran ini dalilnya jelas sahih, ayat Al-Quran. Tapi apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kalimatu haqqin, yang engkau ucapkan itu kalimat yang benar karena itu firman Allah, ayat Al-Quran. Urida biha batil, tetapi pemahamanmu yang batil. Pemahamanmu yang batil. Semua kelompok yang menyimpang tidak lepas dari ini, jemaah sekalian. Ketika berdalil, entah dalilnya yang tidak sahih, atau kalau dalilnya yang sahih, pemahamannya yang tidak sahih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Gagal paham kan, beda paham ya. Kalau gagal paham ini salah paham, itu gagal paham. Dia menyangka dirinya betul padahal salah. Seperti tadi itu, pulang-pulang kajian mengatakan apa? Bau jenazah, bau dapandi, bau tayamum, bimbi melinda. Dia menyangka yang dia dapatkan itu, yang dia terima betul, padahal dia yang salah paham. Ini gagal paham. Tetapi kalau beda paham, tiang memahami ayat ini begini, pelungguh memahaminya begini, bisa jadi pelungguh yang benar, bisa jadi tiang yang benar. Ini beda paham. Beda paham. Dan ulama kita yang empat mazhab ini, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik mazhab Maliki, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i, Imam Ahmad mazhab Hanbali. Mereka beda paham, bukan gagal paham. Ya.
Bisa jadi Imam Syafi'i yang betul, tetapi bisa jadi Imam Ahmad yang betul. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, menurut saya pendapat saya benar, yahtamilul khata', tetapi bisa jadi salah. Dan menurut saya pendapat Anda salah, yahtamilus shawab, tapi bisa jadi benar. Ya ini beda pendapat, beda paham ini, beda pendapat. Wallahu taala a'lam wa alam. Bayawah pengajian tengah. Endang maaf atas segala kekurangan. Nggih. Nggih. Baik. Ida sehat ke? Ya, alhamdulillah. Padahal ida sakit. Ndik kita salah. Ndik dah salah. Lamun sekedar ngucapang alhamdulillah. Lagu lamun darombo tiang sehat engkad dah. Padahal ida sakit. Di sini letak salahnya. Ucapan tiang sehat ini padahal pelunggu sakit. Itu yang salah. Adapun alhamdulillah tidak salah. Kenapa? Kita disuruh memuji Allah di setiap keadaan. Lihat selapu keadaan. Nabi alaihi salatu wasalam kalau dapat nikmat beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tapi kalau beliau dapat musibah termasuk penyakit, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Jadi ndik dah salah ida sakit alhamdulillah. Ndik dah salah. Si salah lamun ida sakit paranang dan diri ida sehat. Ini si salah. Baik. Lamun alhamdulillah ini je sila. Kemarin ketika daurah Syekh Zawawi, Ahmad Zawawi. Syekh Ahmad Zawawi ini beliau termasuk yang dekat dengan Allah yarham dulu Syekh Husni. Ya, dekat sekali, sering datang. Beliau sendiri yang cerita kemarin. Apa kata beliau? Yang paling kami ingat tentang Allah yarham Syekh Husni adalah kami memberikan beliau gelar. Kata Syekh Zawawi, kami memberikan Allah yarham Syekh Husni itu gelar. Apa gelar beliau? Sahibul hamdalah, pemilik ucapan alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau itu tidak pernah berhenti mengucapkan alhamdulillah, kata beliau. Beda kita, beda si lebih paham, ida si lebih layak kan ca Allah yarham. Setiap pengajian alhamdulillah, alhamdulillah, Allah yarham ini. Ya subhanallah. Makanya beliau digelari oleh teman-teman beliau sahibul hamdalah, pemilik alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi tidak ada salah lamun sekedar alhamdulillah. Lagu lamun darumbu sehat yang padahal ida sakit. Nah ini ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.